Ibadah keluarga Jemaat GPIB Immanuel Balikpapan. Segera kita mulai. Jemaat, mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa karena kesempatan pada malam hari ini kami akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berikan kami Roh Kudus-Mu, hikmat-Mu Bapa, agar kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, karena anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Amin. Jemaat disilakan berdiri. Jemaat, kita baca Alkitab dalam Amsal 4 ayat 5 dan 6. Pembacaan Amsal 4 ayat 5 dan 6 yang menyatakan, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihanilah dia, maka engkau akan dijaganya. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Manusia seringkali mengejar segala sesuatu yang sangat bernilai dalam hidupnya. Sesuatu yang bernilai sering dihubungkan dengan kebahagiaan hidup. Ada orang yang berpendapat bahwa kebahagiaan akan dirasakan bila mereka memiliki nama baik, sebab nama baik lebih berharga dari apapun juga. Dan untuk mendapatkan nama baik tersebut, orang berjuang sedemikian rupa agar mereka dapat dipercaya, mereka dikenal, bertanggung jawab, memiliki keluarga yang harmonis. Anak-anak yang berhasil dalam studi serta mempunyai pergaulan yang baik. Dirinya sendiri mempunyai pekerjaan dan kedudukan dan juga aktif dalam berbagai organisasi. Bahkan sederet prestasi lainnya yang dimilikinya. Apakah sesuatu yang bernilai hanya terbatas dalam memiliki harta dan kedudukan? Apa sesungguhnya yang harus dikejar oleh manusia agar memiliki kebahagiaan sejati? Apa yang dapat kita pelajari dari nasihat Amsal guna memperoleh kebahagiaan hidup? Kitab Amsal berisikan kata-kata yang bijak untuk memotivasi orang percaya agar hidup di dalam hikmat. Kitab ini termasuk sastra hikmat di samping Alkitab. Kitab ini termasuk sastra hikmat di samping kitab Ayub, Mazmur, Pengkhotbah. Dan kitab ini disebut hikmat karena membahas berbagai isu kepuasan dalam kehidupan sehari-hari. Ada kata-kata bijak tentang bagaimana hidup yang harmonis bersama Allah dan sesama. Tema utama dalam kitab Amsal terdapat dalam Amsal 1 ayat 7 yang menyatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Orang yang takut akan Tuhan akan mengejar apa yang disebut dengan hikmat, yang berarti bijaksana. Hikmah dari kata-kata hakuma, yang berarti sikap bijaksana. Hikmat senantiasa dikaitkan dengan adanya Raja Salomo. Sebab pada masa itu tidak ada orang yang memiliki hikmat lebih daripadanya. Kata-kata Salomo pun penuh dengan kebijaksanaan.
sehingga orang yang datang mengajukan perkara mereka kepadanya akan memperoleh kepuasan, sebab Salomo memutuskan perkara dengan bijaksana. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita saat ini, wejangan hikmat dihadirkan dengan mengingatkan agar orang tidak meninggalkan hikmat itu sendiri. Orang yang tidak meninggalkan hikmat akan memperlihatkan sikap taat terhadap pengajaran Tuhan. Ada komitmen yang dibuat sehingga nilai ketaatan terwujud dalam perilaku hidup. Hikmat akan menjauhi kejahatan. Orang yang memperoleh hikmat akan selalu mendengar nasihat orang tua, sebab hikmat itu sendiri berhubungan dengan pengalaman hidup. Seperti Salomo tidak meminta harta kekayaan, demikian orang berhikmat menyadari bahwa dalam perjumpaan dengan Tuhan, Sang Pemberi hikmat, maka Ia akan mengaruniakannya kepada mereka memiliki hati yang taat dan bersedia menjalankan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupannya. Hikmat itu sendiri merupakan anugerah Tuhan dan bukan usaha manusia. Terkadang ada orang yang berpikir bahwa ketika seseorang memiliki pengetahuan yang tinggi, maka ia dapat dikategorikan sebagai orang berhikmat. Padahal belum tentu, sebab ada orang yang berpendidikan tinggi tetapi tingkah lakunya masih seperti anak-anak. Ada juga yang mengatakan seorang yang punya banyak pengalaman kerja ataupun pengalaman dalam hidup akan memperlakukan pengalaman hidup akan membuat menjadi orang yang bijak. Hal ini belum tentu, sebab akan kelihatan di dalam perilaku hidupnya yang terkadang mencerminkan keegoisannya dan tidak bijaksana di dalam mengambil suatu keputusan. Oleh karena itu, hal memperoleh hikmat merupakan anugerah Tuhan bagi tiap-tiap orang. Hendaknya hikmat merupakan anugerah bagi tiap-tiap orang yang menerimanya di dalam keintiman bersama dengan Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam segala aspek kehidupan, tentu setiap kita membutuhkan hikmat, baik itu di dalam rumah tangga maupun di dalam organisasi bermasyarakat. Kita membutuhkan hikmat. Jika tidak ada hikmat, maka amarah, kebencian, tidak sabar, kesal, dan hal-hal yang lain yang tidak menyenangkan akan dialami di dalam hubungan seseorang dengan yang lain. Dalam komunikasi orang tua dengan anak juga perlu hikmat untuk memberikan pemahaman yang benar kepada anak-anak kita. Atau kepada orang-orang lain di sekitar kita. Dengan demikian, sebagai orang percaya, kita sangat membutuhkan hikmat agar dapat berkomunikasi segala sesuatu dengan baik dan dapat memahami di dalam kita menjalankan kehidupan kita sehari-hari.
Dalam dunia pekerjaan dan dunia bisnis pun kita membutuhkan hikmat. Agar hubungan baik antara pemimpin maupun yang dipimpin dapat terjalin dengan baik dan dapat menghasilkan situasi kerja yang baik pula. Kita mempunyai Kristus yang adalah hikmat tertinggi. Kita datang kepadanya untuk meminta hikmat dan kebijaksanaan. Ia sangat mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita. Bila Ia mengajak kita untuk meminta, maka akan diberikannya. Baiklah, kita yang menerima dengan iman hikmat yang dari Kristus, agar kita sanggup untuk memaknai kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Sebagai ibu bapa rumah tangga, anak-anak dan orang tua, Kristus menghendaki agar kita menjadi terang dalam hidup di mana saja kita berada. Terang itu akan bercahaya ketika sikap bijaksana terpancar di dalam kehidupan kita. Dan sikap itu akan menjadi nyata ketika hidup dalam takut akan Tuhan. Hidup dalam takut akan Tuhan adalah hidup yang merenungkan dan melaksanakan firman Tuhan. Karena itu, marilah kita menjalani hari-hari kehidupan kita dengan memohon kiranya hikmat daripada Tuhan meliputi diri kita agar menilai kebaikan terus-menerus terpancar dan kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Hanya karena anugerah Sang Pemberi hikmat, Dialah Kristus Tuhan kita. Selamat memakai hidup dengan mencari dan mewujudkan sikap hidup yang berhikmat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Jemaat, mari kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sangat mengucap syukur terima kasih ya Bapa, karena pada malam hari ini kami anak-anak-Mu telah diingatkan untuk memakai hikmat-Mu ya Bapa di dalam kami menjalankan kehidupan kami, agar kami selalu memberikan yang terbaik untuk kehidupan kami, menjalani kehidupan kami, sehingga kami juga dapat memancarkan kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, baik itu di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam masyarakat, juga di dalam pelayanan kami. Terima kasih ya Bapa atas firman yang telah kami dengar. Kami berdoa untuk gereja-gereja di seluruh dunia, di muka bumi ini ya Bapa. Persatukan kami, bergandengan tangan, agar kami selalu menjadikan satu misi, satu visi di dalam gereja kami, khususnya Gereja Immanuel, khususnya di dalam Jemaat GPIB Immanuel Balikpapan. Bapa, segala program yang ada, yang berjalan, Tuhan berkati agar kami dapat melaksanakan tugas-tugas dan program-program yang sudah diprogramkan untuk kami jalankan. Bapak berkati penetua, diaken, pengurus ke-6 Pelkat, bahkan jemaat-Mu. Berkati kami masing-masing dengan tugas kami masing-masing ya Bapa, agar kami dapat menjalankan semua itu seturut dengan kehendak Bapa di surga.
Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Bapa tolong jamah saudara-saudara kami, sehingga mereka mendapatkan kesembuhan yang berasal daripadamu. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Mulai dari pimpinan tertinggi, Bapak Presiden, sampai di RT-RT. Bapa, berikan hikmat Roh Kudus-Mu agar mereka dapat memimpin bangsa ini seturut dengan kehendak-Mu dan takut akan Tuhan. Begitu juga kami mau berdoa untuk Ketua Jemaat kami, Ibu Syanadel Heanusa Saitapi dan keluarganya ya Bapak. Berikan beliau kesehatan, kekuatan ya Bapak, agar beliau dapat memimpin, membimbing kami sebagai umat-Mu. Bapa dalam surga, kami mau serahkan Ibu Pendeta dan keluarga ke dalam tangan kasih sayang Tuhan. Kami juga berdoa untuk kami, keluarga kami masing-masing ya Bapak. Baik kami sebagai suami-suami, istri-istri, dan juga anak-anak. Bapa, berkati kami, keluarga kami masing-masing. Berikan Roh Kudus-Mu, hikmat-Mu, agar kami selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, rencana, cita-cita, dan harapan kami mau serahkan ke dalam tangan kasih sayang Tuhan. Ampunkan dosa dan salah kami ya Bapa, yang selalu kami lakukan setiap hari, yang selalu kami lakukan ya Bapa. Bapa dalam surga, inilah doa pengucapan syukur kami dan doa permohonan kami yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.